Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Minda Prima, NIM 1904547, Prodi Pendidikan Geografi. Tugas administrasi dan supervisi pendidikan. Menjelaskan konsep administrasi dan supervisi pendidikan, fungsi administrasi dan supervisi pendidikan, ruang lingkup administrasi dan supervisi pendidikan. Secara bahasa, kata administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu kata ad dan ministre. Kata ad yang mempunyai arti kepada dan kata ministre yang berarti membantu. Jadi, administrasi berarti mengatur dan memelihara. Pengertian administrasi secara luas dan sempit. Pengertian administrasi sempit berarti penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan dan penyediaan keterangan dan memudahkan memperoleh kembali informasi secara keseluruhan dalam suatu hubungan satu sama lain. Administrasi secara luas artinya kegiatan yang lakukan kerjasama berdasarkan pembagian yang ditentukan oleh struktur dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapai secara efektif dan efisien. Istilah supervisi dalam bahasa Inggris yaitu supervision yang artinya pengawasan. Bidang pendidikan, orang yang melakukan supervisi disebut supervisor. Menurut Adam dan Frank Dickey menyatakan supervisi adalah program yang berencana dalam memperbaiki pengajaran. Menurut Dictionary of Education, Good Center memberikan definisi supervisi adalah segala usaha dari petugas sekolah dalam memimpin guru, petugas pendidikan lainnya dalam memperbaiki pengajaran, perkembangan pertumbuhan guru, menyelesaikan revisi tujuan pendidikan, bahan pengajaran, dan metode mengajar dan penilaian pengajaran. Menurut Sujana mengatakan, supervisi adalah upaya untuk membantu pembinaan dan peningkatan kemampuan pihak yang divisi agar dapat melaksanakan tugas kegiatan telah ditetapkan efektif dan efisien. Menurut para ahli mengenai pengertian administrasi dan supervisi pendidikan, Amem Tembom mengatakan supervisi pendidikan merupakan rangkaian pembinaan ke arah perbaikan pada situasi pendidikan. Pembinaannya berupa bimbingan dan tuntunan ke arah situasi pendidikan termasuk pada pengajaran pada umumnya dan peningkatan mutu pendidikan berupa mengajar dan belajar. Menurut Ngalem Purwanto, administrasi supervisi pendidikan adalah pembinaan yang dirancang dalam membantu guru dan pegawai dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Angkoswara mengatakan administrasi pendidikan adalah ilmu mempelajari penataan sumber daya manusia yaitu kurikulum dan fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal dan penciptaan suasana yang lebih baik dalam mencapai tujuan pendidikan. Hadari Nawawi mengatakan administrasi pendidikan adalah rangkaian kegiatan dari keseluruhan proses usaha kerjasama semua orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara sistematis dan selenggarakan dalam lingkungan tertentu, terutama pada lingkungan pendidikan formal. Fungsi supervisi pendidikan menurut Swearingen ada 8 fungsi. Pertama, mengkoordinasi semua usaha sekolah. Kedua, melengkapi kepemimpinan sekolah. Ketiga, memperluas pengalaman guru. Keempat, menstimulir usaha-usaha kreatif. Kelima, memberikan fasilitas dan penilaian terus-menerus. Keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Ketujuh, memberikan pengetahuan keterampilan kepada setiap anggota staf. Kedelapan, mengintegrasikan tujuan pendidikan dan membantu guru meningkatkan kemampuan mengajar guru di sekolah. Menurut Amem Tembom mengatakan 4 fungsi administrasi dan supervisi pendidikan. Pertama, penelitian. Kedua, penilaian. Ketiga, perbaikan. Keempat adalah pembinaan. Fungsi administrasi dan supervisi pendidikan. Perencanaan merupakan
Proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang dilakukan pada waktu yang akan datang, yang disebut dengan sistematis, karena perencanaan itu dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Watterson mengungkapkan perencanaan merupakan usaha sadar yang terorganisasi dan terus-menerus lakukan untuk memilih alternatif terbaik dan sejumlah alternatif tindakan guru dalam mencapai tujuan. Suherman mengatakan bahwa perencanaan adalah suatu penentuan urutan dalam tindakan, perkiraan biaya, dan penggunaan waktu untuk suatu kegiatan didasarkan atas data, memperhatikan prioritas yang wajar dengan efisien dan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah dalam perencanaan meliputi A. Menentukan dan merumuskan tujuan yang akan dicapai. B. Meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. C. Mengumpulkan data informasi yang diperlukan. D. Menentukan tahap-tahap dan rangkaian tindakan. E. Merumuskan bagaimana masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Syarat-syarat perencanaan. A. Perencanaan harus didasarkan atas tujuan jelas. B. Bersifat sederhana, realistis, dan praktis. C. Terinci, memuat segala uraian dan serta klasifikasi kegiatan dan tindakan rangkaian sehingga mudah dipedomani dan dijelaskan. D. Memiliki fleksibilitas sehingga mudah dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi situasi pada waktu tertentu. E. Terdapatnya perimbangan antara bermacam-macam bidang yang akan digarap dan dalam perencanaan. Pengkoordinasian dapat membantu semua desken personal yang bekerja sama menuju satu arah yang telah ditetapkan. Pengkoordinasian diartikan sebagai usaha untuk menyatupadukan kegiatan berbagai individu dalam kegiatan agar berjalan dengan selaras dengan anggota dengan usaha dengan tujuan telah ditetapkan. Komunikasi dalam melaksanakan suatu program pendidikan, aktivitas menyebarkan dan menyampaikan gagasan dan maksud ke seluruh struktur organisasi yang sangat penting. Proses menyampaikan komunikasi ini meliputi akan menyampaikan atau menyalurkan pikiran, gagasan yang maksud secara lisan maupun tertulis. Supervisi adalah aktivitas dalam menentukan kondisi dan syarat-syarat esensial yang akan mencapai tujuan-tujuan dalam pendidikan. Kepegawaian menjadi titik penekanan ialah personel itu sendiri. Aktivitas dilakukan dalam kepegawaian antara lain berupa menentukan, memilih, menempatkan, dan membimbing personel. Pembiayaan merupakan salah satu unsur utama dalam sebuah organisasi karena biaya sangat menentukan berjalan atau tidak berjalannya sebuah organisasi. Evaluasi merupakan aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai mana pelaksanaan dilakukan dalam proses keseluruhan organisasi dalam mencapai hasil yang sesuai dengan rencana dalam suatu program yang ditetapkan dalam suatu tujuan pendidikan. Ruang lingkup administrasi dan supervisi pendidikan. Ruang lingkup supervisi dan administrasi pendidikan. Pertama, supervisi administrasi personalia. Kedua, supervisi pemeliharaan gedung. Ketiga, supervisi penyelenggarakan perpustakaan. Keempat, supervisi administrasi keuangan. Kelima, supervisi dalam pengolahan kafeteria. Keenam, supervisi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Bidang-bidang yang mencakup dalam administrasi pendidikan. A. Bidang tata usaha meliputi organisasi dan struktur pegawai tata usaha. 2. Anggaran belanja keuangan sekolah, masalah pegawai dan personal sekolah, keuangan dan pembukuan, keoperasian, masalah pengangkatan dan pemindahan penempatan laporan, pengisian buku induk, lapor, dan sebagainya. Bidang personalia meliputi organisasi murid, masalah kesehatan murid, masalah kesejahteraan murid, evaluasi kemajuan murid, bimbingan dan penyuluhan bagi murid. Bidang pengawasan yaitu usaha membangkitkan semangat guru dan pegawai tata usaha
dalam menjalankan tugasnya masing-masing, mengusahakan mengembangkan kerjasama di antara murid, guru, pegawai, dan tata usaha di sekolah, mengusahakan membuat pedoman dalam cara menilai hasil pendidikan dan pengajaran, usaha mempertinggi mutu dan pengalaman guru,